seekor laba-laba selalu tampak sederhana bagiku. Makhluk kecil dengan 8 kaki, tubuh mungil, dan kebiasaan membangun jaring tipis di sudut-sudut yang jarang kita perhatikan. Ia hadir di dinding, di langit-langit, di balik lemari, dan di sela-sela ruang yang kita anggap tak penting. Tidak ada yang terlihat istimewa, tidak ada yang tampak luar biasa. Hanya satu lagi hewan kecil yang hidup berdampingan dengan manusia, seringkali diabaikan, disingkirkan, atau bahkan dibunuh tanpa berpikir panjang. Namun semuanya berubah ketika aku benar-benar mulai menggali bagaimana cara kerja seekor laba-laba, bukan sekadar melihat bentuknya atau gerakannya, melainkan mencoba memahami bagaimana makhluk ini bertahan hidup, berburu, berkembang biak, dan berevolusi selama ratusan juta tahun di planet yang terus berubah. Semakin dalam aku mempelajarinya, semakin jelas bahwa kesan sederhana itu hanyalah ilusi. Aku tidak pernah menyangka akan menemukan makhluk yang begitu over-engineered. Setiap bagian tubuhnya seolah dirancang dengan presisi ekstrim. Setiap perilakunya memiliki fungsi. Setiap kebiasaan kecilnya adalah hasil seleksi alam yang panjang dan kejam. Laba-laba bukan sekadar efisien, mereka adalah contoh efisiensi itu sendiri. Dan pada saat yang sama, mereka juga terasa begitu asing, begitu aneh, seakan bukan berasal dari dunia yang sama dengan kita. Ada spesies laba-laba yang benar-benar bisa terbang, bukan dengan sayap, bukan dengan mengepakkan tubuh, melainkan dengan cara yang jauh lebih halus. Mereka melepaskan benang sutra ke udara, membiarkannya menangkap muatan listrik dan arus angin, lalu tubuh mereka terangkat perlahan. Fenomena ini dikenal sebagai ballooning. Anak laba-laba, dan bahkan individu dewasa tertentu, dapat melayang ratusan meter di atas permukaan tanah. Beberapa di antaranya mampu menempuh jarak yang luar biasa. Mereka menyeberangi kota, pegunungan, bahkan lautan. Ada laba-laba yang ditemukan di pulau terpencil, jauh dari daratan manapun. Dan satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa mereka tiba di sana dengan menumpang angin, tanpa peta, tanpa tujuan sadar, hanya mengikuti hukum alam. Semakin dalam aku menelusuri dunia laba-laba, semakin aku menyadari betapa banyak hal tentang mereka yang selama ini luput dari perhatian kita. Makhluk yang sering kita anggap remeh ini ternyata menyimpan kompleksitas yang menyaingi mesin paling canggih yang pernah dibuat manusia. Laba-laba telah ada selama sekitar 400 juta tahun. Angka ini sulit dibayangkan. Ia melampaui rentang sejarah manusia, melampaui peradaban, bahkan melampaui banyak kelompok hewan yang kita anggap kuno. Laba-laba telah menyaksikan dunia berubah berkali-kali. Benua bergeser, iklim berganti, dan spesies lain muncul lalu punah. Mereka lebih tua daripada dinosaurus, lebih tua daripada pohon, lebih tua daripada bunga, bahkan lebih tua daripada hutan dan lanskap modern yang kita kenal hari ini. Ketika bumi masih merupakan dunia yang asing, dengan daratan tandus dan kehidupan yang baru belajar keluar dari laut, nenek moyang laba-laba sudah mulai menapakkan kakinya. Dan ini sering mengejutkan banyak orang. Secara ilmiah, laba-laba bukanlah serangga. Mereka mungkin sama-sama kecil dan berkaki banyak, tetapi hubungan mereka tidak lebih dekat daripada hubungan manusia dengan ikan hiu. Laba-laba berasal dari garis keturunan kuno yang disebut Chelicerata. Kelompok ini berpisah dari jalur evolusi serangga lebih dari 500 juta tahun lalu. Saat itu, kehidupan di bumi masih berada dalam tahap awal eksperimennya. Mencoba berbagai bentuk tubuh, strategi bertahan hidup, dan cara berinteraksi dengan lingkungan. Yang menarik, laba-laba masih memiliki kerabat yang hidup hingga hari ini. Kalajengking dengan sengat dan capitnya, kepiting tapal kuda, makhluk purba yang nyaris tidak berubah selama ratusan juta tahun. Bahkan kutu yang sering kita anggap remeh adalah sepupu jauh laba-laba. Mereka semua berbagi nenek moyang yang sama, meskipun kini tampak sangat berbeda. Struktur tubuh mereka, cara mereka berkembang, dan pendekatan mereka terhadap dunia menunjukkan warisan evolusi yang serupa. Namun, yang membuat laba-laba benar-benar menakjubkan bukan hanya usia mereka atau garis keturunannya. Yang membuat mereka luar biasa adalah bagaimana evolusi membentuk mereka menjadi makhluk dengan kemampuan yang hampir tidak ditemukan pada hewan lain. Lalu bagaimana semua ini bisa terjadi? Tekanan evolusi apa yang mengubah nenek moyang akuatik menjadi pemburu darat berkaki 8? Dan mengapa laba-laba menciptakan sutra, salah satu material paling canggih di alam?
jauh sebelum mereka menggunakannya untuk membuat jaring. Untuk memahami laba-laba, kita harus kembali ke masa yang sangat jauh, ke bumi yang hampir tak bisa kita kenali sebagai rumah. Sekitar 400 hingga 450 juta tahun lalu, pada periode Silur dan Devon, kehidupan mulai melakukan upaya serius pertamanya untuk menjajah daratan. Benua hanyalah hamparan batu kosong, tanah belum subur, tumbuhan masih sederhana, udara sunyi dari suara, tidak ada burung, tidak ada mamalia, tidak ada dinosaurus, hanya arthropoda yang berani melangkah keluar dari laut. Di antara para perintis awal itulah nenek moyang laba-laba muncul. Makhluk-makhluk ini masih jauh dari bentuk laba-laba modern. Mereka belum memiliki sutra. Mereka belum memiliki bisa yang mematikan. Mereka hanyalah arthropoda dengan 8 kaki dan sepasang celi-cerai sederhana. Rancangan tubuh mereka berevolusi di laut dan kini harus beradaptasi dengan dunia darat yang kering, keras, dan penuh tantangan baru. Setiap langkah adalah risiko. Setiap kesalahan bisa berujung kematian. Ketika serangga berkembang dengan 6 kaki dan akhirnya menemukan keunggulan sayap, Chelicerata memilih jalan yang berbeda. 8 kaki, 2 segmen tubuh utama, dan sistem sensorik yang sama sekali asing bagi manusia. Laba-laba tidak memiliki antena. Sebagian besar tidak memiliki mata majemuk. Sebagai gantinya, mereka mengandalkan mata sederhana dan ribuan rambut sensorik super sensitif yang menutupi tubuh mereka. Rambut-rambut ini mampu mendeteksi getaran sekecil apapun, bahkan perubahan tekanan udara yang hampir tak terukur. Dan inilah fakta yang sering terlewatkan. Laba-laba berevolusi sebelum bunga ada, sebelum lebah, sebelum kupu-kupu, sebelum ekosistem yang penuh warna dan aroma seperti yang kita kenal hari ini. Mereka adalah salah satu predator kompleks pertama di daratan, berburu di dunia yang masih didominasi pakis, lumut, dan arthropoda berukuran raksasa. Beberapa fosil laba-laba awal, seperti Ithmonarachni dari sekitar 305 juta tahun lalu, menunjukkan desain tubuh yang tidak kita temukan pada laba-laba modern. Ada pelat perut bersegmen, bahkan kemungkinan adanya ekor pendek. Ini bukan kegagalan evolusi, ini adalah eksperimen. Alam sedang mencoba berbagai kemungkinan, menyaring mana yang efektif dan mana yang tidak. Namun arah dominasi laba-laba tidak ditentukan oleh jumlah kaki atau bentuk tubuh saja. 2 inovasi besar mengubah segalanya, bisa dan sutra. Bisa adalah jawaban evolusi terhadap pertanyaan paling mendasar dalam predasi. Bagaimana cara melumpuhkan atau membunuh mangsa yang mungkin berbahaya? Yang mengejutkan, bisa laba-laba awalnya tidak berevolusi untuk membunuh, ia berevolusi untuk mencerna. Enzim pencernaan yang semula berada di dalam usus perlahan berpindah ke kelenjar dekat taring. Ketika disuntikkan ke mangsa, enzim ini mulai memecah jaringan dari luar, mengubah bagian dalam tubuh mangsa menjadi cairan bernutrisi. Seiring waktu, sebagian enzim ini bermutasi menjadi neurotoksin. Alih-alih hanya melarutkan jaringan, mereka mulai mengganggu sistem saraf. Mangsa pun lumpuh dalam hitungan detik. Keuntungan ini sangat besar. Laba-laba dapat menaklukkan mangsa tanpa perlawanan panjang, mengurangi risiko cedera atau kematian. Yang menarik, bisa tidak berevolusi hanya 1 kali. Ia muncul secara independen di berbagai garis keturunan, menghasilkan kombinasi kimia berbeda yang disesuaikan dengan jenis mangsa tertentu. Tarantula mengembangkan bisa untuk serangga dan vertebrata kecil. Laba-laba janda menargetkan sistem saraf hewan yang lebih besar. Laba-laba panel web Australia menghasilkan salah satu bisa paling mematikan di bumi. Namun sebagian besar, bisa laba-laba tidak dirancang untuk membunuh manusia. Ia dirancang untuk melikuidasi mangsa. Laba-laba adalah pencerna eksternal. Mereka menggigit, menyuntikkan bisa, lalu menunggu hingga bagian dalam mangsa berubah menjadi cairan yang dapat dihisap. Beberapa spesies menggunakan bisa seperti anestesi. Yang lain melumpuhkan mangsa, namun membiarkannya tetap hidup sebagai cadangan makanan. Ini adalah predasi pada tingkat kimia murni. Dan disinilah inovasi berikutnya muncul, sutra. Jika bisa adalah senjata laba-laba, maka sutra adalah kekuatan super mereka. Sutra laba-laba adalah salah satu material paling luar biasa di alam. Berat seberatnya, ia lebih kuat dari baja.
lebih elastis dari karet, mampu meregang hingga puluhan persen tanpa putus. Laba-laba telah memproduksi sutra selama lebih dari 380 juta tahun. Namun sutra tidak diciptakan untuk jaring. Awalnya, sutra berevolusi untuk melindungi telur, membungkusnya dalam kepompong pelindung, kemudian digunakan sebagai tali pengaman, lapisan liang, dan akhirnya sebagai perangkap udara. Laba-laba modern tidak memproduksi satu jenis sutra. Mereka dapat menghasilkan hingga 7 jenis berbeda, masing-masing dengan sifat dan fungsi unik. Dan yang paling mengejutkan, jaring laba-laba bukan sekadar perangkap. Ia adalah organ sensorik penuh. Setiap getaran adalah informasi. Setiap benang adalah sinyal. Jaring adalah perpanjangan dari sistem saraf laba-laba itu sendiri. Di titik inilah, laba-laba berhenti terlihat seperti hewan biasa dan mulai terasa seperti makhluk dari dunia lain.